Untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi gravitasi ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep gravitasi Newton dan perhitungannya secara sistematis dengan baik dan benar. Dan yang kedua, peserta didik mampu memahami prinsip dari hukum Kepler 1, 2, dan 3. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Jihan Hualprima. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas suatu konsep dasar fisika yang pastinya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita membahas konsep dasar fisika tersebut, saya akan mengulas kembali suatu permasalahan yang mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, mengapa itu bisa terjadi? Mungkin teman-teman pernah bertanya, mengapa bulan itu tidak jatuh ke bumi? Dan mengapa planet pada tata surya itu tidak saling bertabrakan? Nah, itu adalah merupakan konsep dari gravitasi. Itu semua terjadi dikarenakan adanya gaya gravitasi. Gravitasi ini sendiri ditemukan oleh Sir Isaac Newton. Dia beranggapan bahwa jika gaya gravitasi ini bekerja pada suatu apel, maka gravitasi ini juga tentunya bekerja pada sebuah bulan, pada suatu bulan. Nah, dari asumsi tersebut, dia mengembangkan teori ini. Misalnya, kamu mempunyai suatu benda. Dan benda itu dijatuhkan. Maka benda itu akan jatuh. Itu merupakan konsep dari gravitasi. Sir Isaac Newton ini juga membagi gaya gravitasi ini menjadi dua hukum. Yang pertama adalah hukum gravitasi umum, di mana dia mengasumsikan bahwa tiap benda itu memiliki gaya saling tarik-menarik. Gaya ini sebanding dengan massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah. Singkatnya, semua benda yang memiliki massa pasti memiliki gaya gravitasi. Misalnya nih, ada dua orang, pria dan wanita. Mengapa mereka tidak saling tarik-menarik, padahal mereka memiliki massa? Mengapa ya? Karena gaya gravitasi pada manusia itu sangatlah sedikit. Kita tidak dapat menarik manusia lainnya. Nah, kita masuk ke dalam perumusan hukum Newton umum, hukum gravitasi umum Newton, di mana rumusnya itu adalah F sama dengan G kali M1 M2 per R kuadrat, di mana F ini merupakan gaya, G adalah gravitasi, M1 adalah massa benda 1, M2 adalah massa benda 2, dan R adalah jari-jari. Dalam hukum gravitasi ini sendiri, adanya hukum lainnya, yaitu hukum Kepler. Hukum Kepler ditemukan oleh ilmuwan fisika, yaitu Sir Johannes Kepler. Dia menemukan bahwa lintasan planet yang mengelilingi matahari disebut dengan elips. Dia menunjukkan juga bahwa kecepatan dari suatu planet pada rotasi ketika mengelilingi matahari itu tidaklah konstan, tetapi ketika planet tersebut mendekati matahari, maka kelajuannya akan semakin cepat, berbanding terbalik ketika planet tersebut menjauhi matahari, maka kelajuannya pun semakin lambat. Singkatnya, planet bergerak lebih cepat ketika dekat dengan matahari dibanding bila jauh dari matahari. Hukum Kepler sendiri terbagi menjadi 3 hukum, yaitu hukum pertama Kepler, hukum kedua, dan ketiga. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum pertama Kepler. Hukum pertama Kepler ini disebut juga dengan hukum orbit, yang membahas tentang lintasan pada sebuah planet. Nah, ini adalah merupakan gambar elips.
Misalkan, elips ini adalah tempat planet bumi bergerak. Bumi bergerak sepanjang elips mengelilingi matahari. Hukum Kepler pertama berbunyi bahwa jika suatu planet bergerak pada lintasan elips yang mengelilingi matahari sebagai salah satu fokus di elips. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum kedua Kepler. Mengelilingi matahari. Ketika bumi mengelilingi matahari, saat ia dekat dengan matahari, maka geraknya itu jauh lebih cepat dibanding dengan ketika ia jauh dari matahari. Misalkan kita imajinasikan ke dalam garis imajiner, di mana ketika ia mendekati matahari, membentuk suatu garis imajiner yang pendek dan lebar. Ketika ia jauh dari matahari, membentuk suatu garis imajiner yang panjang dan Nah, teman-teman, dalam hukum kedua Kepler ini telah membuktikan pentingnya hukum gaya gravitasi Newton, di mana menunjukkan bahwa gerak benda yang tunduk pada gaya gravitasi pusat tidak selalu mengikuti orbit elips seperti yang ditentukan oleh hukum pertama Kepler. Hukum kedua Kepler ini disebut juga dengan hukum wilayah yang membahas tentang luasan daerah. Nah, pada hukum kedua Kepler ini berbunyi bahwa salah satu garis khayal yang menghubungkan antara planet dan matahari mempunyai luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Jadi, intinya pada planet mempunyai salah satu garis khayal yang terhubung antara matahari dan planet. Nah, pada garis khayal ini tentunya mempunyai luas juring yang sama dan dalam selang waktu yang selanjutnya kita akan membahas tentang hukum ketiga Kepler. Nah, intinya dari hukum ketiga Kepler ini menunjukkan bahwa seberapa lama waktu yang dibutuhkan sebuah planet untuk mengelilingi matahari. Hukum ketiga Kepler ini disebut juga dengan hukum periode, di mana berbunyi bahwa perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Nah, singkatnya, semakin jauh jarak matahari dengan suatu planet, maka semakin lama pula waktu yang diperlukan untuk mengelilingi matahari. Nah, kita dapat menggunakan konsep persamaan W2 sama dengan W1, R1 kuadrat per R2 kuadrat, di mana kita dapat pindah ruas, R2 sama dengan R tambah 2R sama dengan 3R. Karena W2-nya itu belum diketahui, maka kita dapat isi W2 saja. R-nya itu adalah, W1-nya itu adalah 500 Newton, dan R kuadrat per 3R kuadrat sama dengan 500 Newton dikali 1/9 sama dengan 55,5 Newton.